Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu semua yang di rumah, yang saat ini lagi melihat live streaming. Salam semua. Tuhan berkati. Nah, pagi hari ini kita merayakan ibadah kematian Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati untuk menggantikan, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pagi hari ini kita akan melihat bahwa karya Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita itu jangan kita sia-siakan. Tapi mari kita nikmati apa yang Tuhan kerjakan itu. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Di sini berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sekali lagi saya akan bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam ketekunan. Nah, melakukan, mendengar, menerima firman itu dalam hati dan mengerjakannya hari demi hari. Itulah orang yang berbahagia. Nah, di dalam hari ini kita merayakan bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Sama-sama kita merayakan tentang kematian Tuhan Yesus. Amin. Nah, Dia telah mati bagi kita, bahkan Dia telah bangkit untuk menebus kita. Yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita ada bersama-sama dengan iblis di neraka, tapi Tuhan membawa. Dia datang untuk membuat kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Ya, karena apa? Tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua, sehingga kita tidak perlu lagi datang mencari imam, tapi kita bisa datang langsung menghadap Tuhan dan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya, nah itu yang Tuhan mau. Jadi sudah tidak lagi kita membutuhkan iman. Tuhan Yesus telah menjadi apa? Imam besar buat kita. Dia menjadi pengantara buat kita, sehingga kita datang bisa langsung kepada Bapa. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini yang seharusnya kita kerjakan. Karya penyelamatan Tuhan Yesus itu jangan kita sia-siakan hari-hari ini. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati di dalamnya, ya. Kita hidup dan bersuka cita di dalamnya. Kalau kita tidak hidup bersuka cita di dalamnya, berarti apa? Kita menyia-nyiakan. Nah, coba perhatikan di situ yang dikatakan dalam firman situ. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Tuhan suruh kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Hati ini bicara tentang hati itu heart. Heart itu bicara, kalau bahasa Inggris bilang heart itu berarti apa? Jantung, bukan hati. Hati itu liver. Nah, tapi ini bicara tentang jantung. Jantung itu bicara tentang pusat kehidupan kita. Kalau jantung itu berhenti berdetak, berarti selesai sudah. Ya, selesai sudah. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan baik-baik, dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itu akan terpancar kehidupan. Ya, terpancar kehidupan itu akan bisa. Orang bisa melihat kehidupan kita, hidup yang bersuka cita, hidup yang berseri-seri. Karena firman Allah berkata dalam Amsal pasal yang 17 ayat 22 itu, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur.
Ya, sekarang obat yang manjur tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap bersukacita. Untuk bersukacita ini tidak dibeli kok. Ya, sukacita tidak ada dijual di pasar, tidak ada dijual di mall, di toko-toko, tidak ada dijual. Kalau ada dijual pasti semua orang yang punya duit sudah langsung dan borong dan bawa pulang. Biar sukacita itu tetap kekal selama-lamanya. Tapi bukan itu. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada dimanapun, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sukacita itu tinggal dalam hati kita, oleh Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, dan Dia memimpin kita hari demi hari supaya apa? Kita terus bersukacita. Walaupun ada masalah, tetap bersukacita. Ya, Amin. ada persoalan, tetap bersukacita. Andalkan Tuhan, jangan lari kemana-mana. Hari-hari ini banyak orang ketakutan hanya karena apa? Virus. Ya, semua orang harus di rumah. Apalagi hari ini tepat hari ini penetapan PSBB. Jadi semua orang dikasih jam malam. Lewat dari jam 9 malam langsung polisi usir pulang. Gak boleh berkeliaran di jalan lagi. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita ada di rumah bersama dengan keluarga, terus selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa kita bisa pakai. Waktu yang ada bersama dengan keluarga, kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, rebut apa yang Tuhan mau. Nah, Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Suruh jaga, Tuhan suruh kita jaga hati kita supaya kita terus waspada, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Ini nggak gampang. Memang sukar, memang sulit. Tapi untuk menjaga hati ini, saya bilang nggak gampang. Apalagi kita yang udah biasa beraktivitas, tiba-tiba kita di rumah. Ini membuat banyak orang stres hari-hari ini. Tapi tidak perlu stres. Lihat firman Tuhan, percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan, lekat dengan Tuhan. Kita tidak akan menjadi stres. Karena apa? Tuhan sendiri adalah sukacita kita. Amin. Amin. Nah, ini Bapak Ibu yang di rumah, ingat baik-baik, sukacita Tuhan itu ada ketika kita mulai datang menyembah Tuhan. Ya, datang menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu gak perlu kita takut hari-hari ini. Tapi kita tahu bahwa satu perkara, perlindungan Tuhan ada atas kita, pemeliharaan Tuhan ada atas kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Ketika kita khawatir, ketika kita bingung, ketika kita mulai kecut dan tawar hati, kekuatan kita mulai menurun. Kenapa? Imun tubuh kita mulai menurun. Ketika imun tubuh kita menurun, berbagai serangan sakit penyakit akan datang kepada kita. Oleh sebab itu, jaga hati kita, tetap bersukacita. Firman Allah berkata, tetap bersukacita. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Ya, di dalam Tuhan. Terus bersukacita, nggak dibeli kok. Hanya Tuhan mau kita terus bersukacita. Kalau orang yang ada dalam Tuhan, pasti dia merasakan luar biasa. Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu pelihara saya, Tuhan itu menjaga saya, Tuhan itu melindungi kita semua. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Tetap di rumah dan kita nikmati kebenaran firman Tuhan, kita nikmati pujian penyembahan, kita nikmati kasih Tuhan bersama dengan keluarga, karena kasih Tuhan itu akan melimpah dalam kita. Karena firman Allah berkata, yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukan dalam ketekunan. Tekun melakukan hari demi hari. Ya, itu orang yang berbahagia. Ya, bukan orang yang berbahagia itu di keliling dunia dari ujung bumi satu ke ujung bumi yang lain, tidak.
Bukan itu. Dia pulang, dia stres lagi. Dia lihat tempat yang bagus-bagus, dia pulang dan dia stres lagi. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita nggak stres. Karena apa? Kita ada dalam firman Tuhan. Kita simpan firman di hati kita. Dalam kitab Amsal bilang, kalungkanlah itu di lehermu. Ya, kita biasa pakai barang emas, taruh di leher, kalung kita taruh di leher, bahkan ada yang besar-besar salib gede-gede, dan kita taruh di leher. Nah, Tuhan mau sukacita kita, firman itu kita kalungkan di leher kita, pengetahuan akan kebenaran itu kita kalungkan di leher kita, ya, melekat dengan kita. Karena itu adalah sukacita Tuhan. Nah, di sini dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang samar-samarkah, atau kehidupan yang benar-benar sukacita itu terpancar dari hidup kita, dan orang bisa melihat, sekeliling kita bisa melihat kita, teman kita bisa melihat kita, kalau ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau ada Roh Allah di dalam hidup kita. Dulu ada satu lagu lama, kalau Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Nah, bayangkan, Roh Allah ada di dalam kita, kita kan pasti bersuka cita. Orang yang menari itu bukan orang yang mencecang atau orang yang bermasalah dia menari, tidak. Tapi orang yang bersuka cita, orang yang menari itu, ya, orang yang dia akan mengekspresikan apa yang suasana hati yang dia alami saat itu. Nah, ini yang terjadi. Ya, Tuhan mau hari ini pun orang akan melihat daripada kita, akan terpancar, ya, semua itu meluap dari hati, ya, sukacita itu meluap dari hati. Nah, apa yang terpancar di wajah itu ada keluar dari dalam hati. Kita akan lihat satu firman Tuhan juga, kita lihat di situ di dalam Lukas 6 ayat 45. Di situ dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Kalau ada sukacita di dalam hati kita, yang keluar itu pasti saya rasa itu bagus-bagus, ya. Kita diberkati, kita dikuatkan, ya. Semua perkataan-perkataan kita itu perkataan-perkataan yang membangun, semangat yang memberkati kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Kalau kita ada, semua itu akan keluar. Nah, akan apa yang diucapkan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, ini Tuhan mau supaya apa? Sukacita ini tetap tinggal dalam hati kita. Amin. Jadi peliharalah sukacita itu, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hari-hari ini kita tetap di rumah, tetap tenang di rumah, gak usah gerasak gerusuk, ya, gak usah pusing, gak usah bingung, tetap tenang di rumah. Jaga hati, jaga pikiran supaya tidak stres, ya, tidak bingung, tidak bimbang, tidak ragu, tetapi serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang sendiri mengambil alih. Amin. Ketika kita sudah serahkan, percayakanlah sama Tuhan. Jangan kita serahkan, saya serahkan ini sama Tuhan, tapi kita masih tidur mikir-mikir lagi. Kita masih mikir masalah ini. Terus kita mikir, bagaimana, kapan kita serahkan sama Tuhan? Gak akan pernah Tuhan turun tangan membela kita. Kenapa? Kita sendiri yang masih ambil bagian di dalam situ. Tapi kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, lupakan itu, biarkan Tuhan sendiri yang ambil alih. Ketika Tuhan ambil alih, Dia menjadi jawaban dalam hidup kita, ya. Dia menjadi jawaban dalam hidup kita.
Kalau Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita, betapa senang hati kita untuk kita menikmati hari-hari ini. Kita tidak akan menikmati stres, kita tidak akan menikmati kebingungan, kita tidak menikmati kebimbangan, keraguan, tetapi kita percaya bahwa Yesus kita yang telah menolong kita, Yesus kita yang telah memberikan sukacita itu tinggal di dalam hati kita. Roh Allah yang tinggal dalam hati kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia itu. Oleh sebab itu gak usah takut, gak usah pusing, gak usah bingung. Hari-hari ini banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak punya pekerjaan, semua bekerja dari rumah. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang sama sekali diputuskan hubungan kerjanya. Tapi percaya sama Tuhan, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih menjaga kita, ya Bapak Ibu. Jadi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang pelihara kita. Kalau kita serahkan semua sama Tuhan, dan Dia sendiri yang akan ambil alih seluruh hidup kita. Kalau Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita, kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah dalam hati kita. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Ya, hari-hari ini tidak perlu kita bingung, kita bimbang, kita ragu, kita kecut dan tawar hati, tetapi kita serahkan sama Tuhan dan kita percaya. Firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, jangan taruh kekhawatiran itu dalam hati kita, sehingga penyakit tidak gampang untuk masuk dan menghancurkan hidup kita. Tuhan bilang, jagalah tubuh ini, karena tubuh ini adalah bait Allah, tempat berdiamnya roh Allah. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Bukan tubuh ini kita taruh dengan segala hal-hal yang dikatakan sampah. Sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Ya, kalau barang yang sudah tidak dipakai lagi itu, yang bilang di sampah itu dibuang ke tempat sampah, bukan ditaruh dalam hati. Ya, nah, jadi tidak perlu ditaruh dalam hati. Lepaskan ini. Nah, hari ini Bapak Ibu yang masih bingung, yang masih pusing, atau yang masih stres, tinggalkan itu, serahkan diri kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih, biarkan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita kuat, ya, dalam menghadapi hari-hari ini. Kita tetap kuat, karena firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melewatinya. Ya, hari-hari yang kurang baik itu kita akan lewati. Kita akan menikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi pegang firman Tuhan, taruh sukacita itu di dalam hati kita. Dia bilang dalam firman Tuhan, dalam Amsal, dia bilang hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi selalu bersukacita terus, bersukacita senantiasa. Firman Allah berkata, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, Tuhan mau kita tetap bersukacita, karena sukacita itu tidak dibeli. Di dalam Tuhan kita tidak kasih keluar duit untuk beli, tapi Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Percaya sungguh sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu di rumah tidak perlu stres, kita semua tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, tapi kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Amin. Dalam segala kondisi, baik atau tidak baik waktunya, tetap Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hanya mau serahkan setiap masalah kita, serahkan setiap persoalan kita, dan Tuhan yang menyelesaikan kita. Amin. Amin. Nah, ini jadi saat ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kita percaya sama Tuhan, kita serahkan itu semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari, kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami membawa setiap masalah dan persoalan kami hari-hari ini
Mari Tuhan angkat setiap masalah dan persoalan dalam hati kami. Biarlah Tuhan sukacita Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kami. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan firman Allah juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Tuhan mau kita menjaga hati kita sehingga kita tidak syarat dengan hal-hal duniawi ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara kita walaupun kita masih tinggal di dunia ini. Apa yang menjadi masalah dan persoalan Bapak Ibu, mari bawa ke hadapan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Bapak, Engkau mendengar setiap seruan kami anak-anak-Mu dari rumah masing-masing. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidup mereka, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berikan kelegaan, Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan kelepasan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Dan di sini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, apapun yang telah kita siapkan, Bapak Ibu juga telah mempersiapkan di rumah. Mari kita sama-sama mau merayakan perjamuan kudus ini. Kita akan makan roti dan minum anggur yang telah disiapkan masing-masing di rumah. Mari Bapak Ibu siapin dulu semuanya dan kita akan memulainya. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Dan saat ini Bapak, Engkau kuduskan tangan kami, kami arahkan ke hadapan-Mu, Engkau tahirkan. Dan saat ini juga kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini. Bapak, kuduskan dan tahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Ketika kami makan tiba di tangan anak-anak-Mu dan kami menikmatinya, kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti ini dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh. Ambil, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita, yaitu Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan bagi pengampunan segala dosa dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam kami. Persekutuan dengan tubuh-Mu memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami semangat baru, membakar hati kami dan membuat roh kami menyala-nyala. Tubuh kami kuat, tubuh kami sehat, kami diberkati dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat cawan pengucapan syukur ini dan dengarkan perkataan Tuhan Yesus. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus ambil alih
Mari Tuhan Yesus nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Ketika kami meminumnya, kami boleh dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita, yaitu Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan kami. Tubuh kami yang lemah Engkau kuatkan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita nyanyikan haleluya. 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 Bersyukur Engkau telah pimpin kami dalam perjamuan di mana kami menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu dan persekutuan dengan darah-Mu yang memberikan kelegaan, yang memberikan pemulihan dalam tubuh kami Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau, kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, bahkan kami dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua, urapi kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan di hari-hari ini. Kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami usahakan hari-hari ini, Bapa berkati dengan limpahnya. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami telah dibebaskan, karena kami telah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya, kita akan memberikan persembahan. Ya, Bapak Ibu boleh yang di rumah boleh mentransfernya. Persembahan kita yang di sini juga akan memberikan persembahan. Ada persembahan istimewa hari ini yang kami bawakan. Mari Bapak Ibu sebelum itu angkat persembahan dulu. Kita
angkat ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan istimewa yang telah kami persiapkan, bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, dan Engkau menebus hidup kami Tuhan. Dan Engkau mau kami hidup di dalamnya dan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami membawa kami membawa apapun yang telah kami persiapkan ini. Mari Tuhan berkati, biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, mari sekali lagi. Ada pengumuman. Jadi tetap kita masih di rumah, Bapak Ibu. Kita masih di rumah, kita beribadah dari rumah dan secara live streaming. Jadi Bapak Ibu juga tetap ada bersama-sama. Dan hari ini saya juga mau bilang, hari Minggu kita akan kembali lagi. Hari Minggu kita akan kembali lagi dan menikmati hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan di rumah Bapak Ibu juga tetap berdoa dan percaya sama Tuhan. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apapun masalah, jangan biarkan masalah itu yang berkuasa atas kita, tetapi kita yang harus menguasai atas setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Oke Bapak Ibu, dan saya percaya kita tetap kuat, kita tetap sehat ya. Kita tetap sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau terima berkat Tuhan. Nah, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan. Bapa berkati mereka dalam setiap usaha. Bapa berkati mereka dalam bisnis. Bapa berkati mereka dalam segala apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada, lawatan Tuhan terjadi atas kami, pemeliharaan Bapa ada atas kami semua, perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan yang sendiri ambil alih, Tuhan yang sendiri menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan berkati. Dan ibadah kita selesai. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. See you on Sunday.